Keluarga Shaukat Ali dianggap keluarga paling berpendidikan dan dihormati di kampung Bonkedi di Amroha, negara bagian Uttar Pradesh, India. Shaukat Ali seorang guru sekolah negeri dan pemilik beberapa hektar kebun mangga dan sebuah rumah berlantai 2. Istrinya bernama Hashmi. Seorang anak laki-lakinya adalah insinyur, seorang lagi mahasiswa jurusan teknik, sedangkan Shabnam, anak perempuannya, seorang guru. Shabnam kebanggaan orang tua. Dia dikenal sebagai gadis pendiam dan patuh. Kecerdasannya tidak perlu diragukan. Dia memiliki 2 gelar master, bahasa Inggris dan geografi. Bakat seninya pun cukup mengesankan. Meski pendidikannya tinggi, gadis itu memilih mengabdi sebagai guru di kampungnya Bonkedi. Tak cuma cerdas, Shabnam juga baik hati. Dulu saat masih kuliah mengambil gelar masternya, dia sering bertemu di bus umum dengan Usman Saifi, pria sekampungnya yang juga mahasiswa junior di kampusnya. Pada tahun 2003, Usman pernah putus asa karena merasa gagal di perkuliahan, nilai-nilainya buruk. Pemuda itu berniat berhenti kuliah. Tapi Shabnam memberinya semangat dan mendorongnya untuk bertahan dan terus berjuang. Gadis itu bahkan membantu membayar biaya kuliahnya sehingga pemuda itu berhasil merampungkan studi pada tahun 2005. Usman kemudian menjadi jurnalis dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi bertemu Shabnam. Hingga beberapa tahun kemudian terjadi tragedi menggegerkan dan tragedi itulah yang akhirnya mempertemukan kembali Shabnam dan Usman. Tragedi yang menggegerkan India itu terjadi di suatu musim panas yang gerah. Begini kisahnya. 15 April 2008, di tengah keheningan dan kegelapan di kampung Bonkedi, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar jeritan mengerikan dari kediaman keluarga Shaukat Ali. Seorang tetangga, Hasmat Hussein, tersentak. Terbangun dari tidurnya, dia bergegas keluar menuju arah suara di kediaman Shaukat Ali yang biasa dipanggilnya dengan sebutan Master G. Hasmat terkejut. Di atas balkon rumah dia melihat Shabnam menjerit ketakutan dan menangis. Hanya satu pikiran Hasmat, telah terjadi perampokan di rumah itu. Tetangga lainnya ikut bermunculan. Mereka berusaha masuk tapi pagar rumah terkunci. "Turun Shabnam, buka pagar ini," seru mereka pada gadis itu. Tapi Shabnam terus menangis di atas balkon. "Aku takut turun, nanti mereka membunuhku." Dari balik pagar, Hasmat berseru mencoba menenangkan Shabnam. Dia membujuk gadis itu agar jangan takut. Shabnam akhirnya menuruti dan bergegas turun membuka pagar. Dengan histeris, gadis itu mengatakan ada perampok masuk ke rumah dan melakukan hal mengerikan pada seluruh anggota keluarga. Hasmat dan para tetangga segera masuk, naik ke lantai atas. Di sana, mereka menyaksikan 7 orang terkapar tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Mereka adalah Shaukat Ali, ayah Shabnam, Hashmi, ibu Shabnam, Anis dan Rashid, saudara laki-laki Shabnam, Rabia, keponakan Shabnam, serta Anjum dan Arsh, istri dan anak Anis. Suasana kampung Bonkedi yang tenang mendadak hiruk-pikuk di tengah subuh yang gelap. Polisi dan tim forensik segera tiba di TKP, dipimpin oleh RP Gupta. Polisi ikut tersentak, tidak percaya menyaksikan kekejaman yang terpampang di depan mata mereka. Syukurlah Shabnam si anak perempuan selamat. Polisi segera menanyainya. "Perampok masuk ke rumah dan menghabisi keluargaku," begitu penjelasan Shabnam. Tapi RP Gupta melihat keganjilan di TKP, spray tempat tidur di mana para korban terkapar tidak berantakan. Bagaimana mungkin spray tetap rapi jika terjadi penyerangan? Sidik jari yang mencurigakan juga tidak ditemukan. Di TKP hanya ada sidik jari anggota keluarga. Yang paling mengejutkan, hasil otopsi kemudian menunjukkan di tubuh ke-6 korban, kecuali sang bayi Arsh, ditemukan obat tidur. Sepertinya ketika dilenyapkan, para korban dalam kondisi tidur. Polisi juga menemukan pakaian Shabnam yang penuh darah. Usai kejadian, sepertinya gadis itu mengganti bajunya dengan pakaian bersih. Mengapa dia sempat-sempatnya mengganti pakaian? Saat memeriksa ponsel Shabnam, polisi menemukan aktivitas mencurigakan. Sebelum kejadian sekitar pukul 7.30 malam pada 14 April, gadis itu saling bertelpon secara intens dengan seorang pria bernama Salim.
Lalu pukul 1.09 dini hari pada tanggal 15 April, kembali keduanya saling bertelpon. Hal itu dilanjutkan lagi pukul 1.40 hingga sekitar pukul 2 dini hari. Setelah itu barulah tetangga mendengar jeritan Shabnam dari balkon. RP Gupta berpikir, jika saat itu terjadi pembantaian di rumah, mengapa Shabnam sibuk bertelpon dengan Salim? Dan siapakah Salim ini sebenarnya? Berdasarkan informasi yang diperoleh polisi dari keluarga dan kenalan, terkuak hubungan antara Shabnam dan Salim. Keduanya adalah sepasang kekasih dan ingin menikah. Malangnya, hubungan mereka tidak direstui orang tua Shabnam sebab status sosial mereka terlalu berbeda. Shabnam berasal dari keluarga terpandang dan berpendidikan, sedangkan Salim berasal dari keluarga miskin. Pemuda itu tidak lulus SD dan sehari-hari bekerja serabutan. Perbedaan itu tidak jadi halangan bagi cinta Shabnam dan Salim. Mereka telah bersumpah demi cinta akan sehidup semati selamanya. Tapi bagi Syaukat Ali sang ayah, hubungan anaknya dan Salim serupa kiamat kecil bagi keluarga. Cinta sehidup semati hanyalah alasan picisan dan mengada-ada. Bagaimana mungkin Shabnam, gadis paling berpendidikan di kampung mereka, berdampingan dengan seorang pemuda yang tidak lulus SD dan saban hari bekerja serabutan? Setiap kali Salim nekat mengunjungi Shabnam di rumah, sang ayah mengamuk dan melampiaskannya dengan memukuli anak perempuannya. Sikap keras sang ayah tidak menciutkan nyali Shabnam, sebaliknya dia malah semakin berani menunjukkan cintanya pada Salim. Rumah yang tadinya damai tentram berubah panas. Setiap hari pecah pertengkaran, saling tuding dan ancam antara Shabnam dan orang tuanya. Sampai-sampai Anjum, kakak ipar Shabnam yang juga tinggal di rumah itu, melapor kepada ayahnya merasa takut dengan pertengkaran itu. Ayah Anjum pernah melapor ke polisi. Pria itu khawatir suatu saat nanti sesuatu yang buruk akan menimpa keluarga Syaukat Ali. Sehubungan dengan tragedi itu, polisi juga menerima informasi dari seorang pria yang memiliki koneksi dengan kepala polisi distrik. Menurutnya, sehari setelah kejadian, Salim mohon bantuan koneksinya agar bisa terbebas dari jeratan hukum, sebab dia terlibat dalam aksi kejahatan di rumah Syaukat Ali. Pada hari yang sama, Salim juga ketahuan minta bantuan pengurus kampung seandainya nanti dia dipenjara agar pengurus kampung memakai koneksinya untuk membebaskan dirinya. Semua bukti mengarah kepada Shabnam dan Salim sehingga pada 19 April 2008, 5 hari setelah tragedi itu terjadi, polisi menangkap Shabnam dan kekasihnya Salim. Ketika diinterogasi, Shabnam mengatakan dirinya tidak bersalah. Dia menuding Salim adalah otak pembunuhan. Sebaliknya, Salim menegaskan Shabnamlah dalang semuanya. Kekasihnya minta bantuannya membeli obat tidur. Pada hari H, Shabnam membubuhi teh dengan obat tidur dan menyuguhkannya kepada anggota keluarga. Setelah semuanya terlelap, dia menelpon Salim dan minta bantuan pria itu untuk melenyapkan keluarganya selamanya. Salim datang dengan sebilah kapak dan terjadilah aksi horor yang menelan 7 korban. Kepada polisi, Salim menyerahkan barang bukti berupa sebilah kapak berlumur darah dan bungkusan obat tidur. Ketika berada di penjara selagi menunggu persidangan, terjadi hal mengejutkan. Hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan Shabnam hamil 7 minggu. Tidak seorang pun tahu hal itu, bahkan Shabnam syok. Dia mengaku tidak tahu dirinya hamil akibat berhubungan dengan Salim. Ketika sidang peradilan akhirnya digelar, Shabnam dan Salim saling tuding, saling menyalahkan. Kemana cinta sehidup semati selama ini? Seolah tak bersisa, masing-masing mencari selamat dari jeratan hukum. Jaksa penuntut mengatakan Shabnam adalah sang dalang. Menurutnya, setelah tahu dirinya hamil, Shabnam panik. Dia harus segera menikah dengan Salim, padahal keluarganya tidak mengizinkan. Untuk hidup mandiri tidak mungkin sebab dia dan Salim tidak punya cukup uang. Hal itulah yang kemudian mendorong Shabnam melenyapkan keluarganya agar dia bisa menguasai seluruh harta dan properti serta hidup senang dengan Salim dan anak mereka. Tapi tim pembela Shabnam mengatakan teori jaksa penuntut nonsens. Selama ini Shabnam tidak tahu dirinya hamil. Dia baru tahu dirinya mengandung anak Salim setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di penjara.
Syabnam menegaskan dirinya tidak bersalah dan sepenuhnya menuding Salim sebagai pelaku. Pada hari kejadian, saat semua anggota keluarga tidur termasuk Syabnam, Salim masuk ke dalam rumah lewat atap dengan membawa sajam, lantas menghabisi seluruh anggota keluarga Syabnam. Hal itu tentu saja dibantah Salim yang mengatakan dia datang ke rumah atas permintaan Syabnam untuk membantu melenyapkan keluarganya yang sudah diberinya obat tidur. Pembelaan kedua terdakwa tidak berguna, sebab pada tahun 2010 Pengadilan Distrik memvonis keduanya hukuman terberat, gantung. Keduanya banding ke Pengadilan Tinggi Uttar Pradesh dan Mahkamah Agung, tapi ditolak. Syabnam masih belum putus asa. Pada tahun 2015 dia mengajukan pengampunan kepada Gubernur Uttar Pradesh, tapi lagi-lagi ditolak. Kemudian pada 2016 dia kembali mengajukan pengampunan kepada Presiden India yang juga berujung dengan penolakan. Keputusan Hukmat membuat geger media dan sebagian masyarakat. Pantaskah Hukmat? Sudah saatnya India menghapuskan Hukmat. Tapi sebagian beranggapan sudah sewajarnya Syabnam dan Salim menerima hukuman itu, terlebih Syabnam yang dengan begitu keji telah melenyapkan 7 anggota keluarganya, bahkan tidak pernah mengaku bersalah dan tidak pernah menunjukkan penyesalan. Syabnam dan Salim dipenjara sembari menunggu tibanya eksekusi sang algojo. Syabnam akan menjadi wanita pertama yang menjalani hukmat setelah India merdeka. Sattar Ali, paman Syabnam, tidak habis pikir keponakannya tega berbuat sadis kepada keluarganya sendiri. Di dalam diri si gadis pendiam dan patuh, ternyata bersemayam monster yang suatu saat bisa muncul jika tersulut. Kepada media, sang paman Sattar Ali berkata, Syabnam bisa saja kabur bersama Salim, tapi dia tidak melakukan hal itu karena dia tahu Salim miskin, tidak punya uang. Lagi pula Syabnam hamil, mau lari kemana mereka dalam kondisi seperti itu tanpa uang? Siapa sangka gadis pendiam itu yang selalu berjalan dengan wajah tertunduk mampu melakukan hal mengerikan kepada keluarganya. Sattar Ali dan istrinya Fatima Khatun berharap hukmat Syabnam segera dilakukan karena perbuatannya yang begitu kejam. Di kampungnya, Bonkedi, Syabnam dijuluki wanita berhati dingin. Sejak kejadian itu, tak seorang pun di kampung itu sudi memberi nama bayi mereka Syabnam. Sementara itu orang tua Salim yakin anaknya bukan dalang. Syabnamlah otak semuanya. Meski begitu mereka pasrah atas nasib dan hukuman yang diterima anaknya. Lalu bagaimana nasib bayi di kandungan Syabnam? Sang bayi lahir di penjara pada Desember 2008 dan dinamai Taj. Menurut peraturan di India, seorang napi boleh membesarkan anaknya di penjara hingga usia 6 tahun. Setelah itu sang anak harus keluar dari penjara dan diserahkan kepada pihak yang akan mengasuhnya. Di penjara, Syabnam menjadi guru bagi anak-anak napi yang ingin belajar membaca, menulis, dan berhitung. Taj juga belajar di bawah bimbingan sang ibu, si pemegang 2 gelar master. Kasus Syabnam dan Salim ini menjadi berita besar di India, dan berita itu tentu saja sampai di telinga Usman Saifi, junior Syabnam di kampus dulu. Usman mendengar kabar Syabnam telah melahirkan bayi di penjara dan membesarkan anak itu di penjara. Selama ini ternyata tidak sekalipun Usman Saifi melupakan jasa Syabnam. Karena dorongan, semangat, dan pertolongan Syabnamlah Usman yang tadinya nyaris berhenti kuliah, terus berjuang hingga berhasil menggondol gelar sarjananya dan menjadi jurnalis. Kini saatnya Usman turun tangan dan membalas kebaikan itu. Dia mendatangi Syabnam di penjara, tapi wanita itu menolak menemuinya. Tapi Usman tidak putus asa. Dia mencoba dan mencoba lagi hingga akhirnya Syabnam bersedia menemuinya. Setiap bertemu, wanita itu selalu menutupi sebagian wajahnya dengan kerudung sehingga Usman tidak bisa membaca ekspresi wajahnya setiap mereka berbincang. Aku ingin mengadopsi Taj dan membesarkannya seperti anakku sendiri, kata Usman. Syabnam menolak. Kau tidak akan bisa melindungi anakku dari orang-orang yang telah membunuh keluargaku. Mereka nanti akan menghabisi Taj. Memang Syabnam tidak pernah mengaku dia adalah si pelaku. Syabnam sempat berniat memberikan Taj diasuh seorang napi wanita yang telah bebas. Tapi pihak penjara dan dinas sosial tidak mengizinkan. Taj tidak boleh diasuh orang yang memiliki catatan kriminal sebab akan berdampak buruk baginya. Sudah cukup 6 tahun bocah itu dibesarkan di lingkungan penjara. Kini saatnya Taj diasuh oleh orang yang bersih dari catatan kriminal. Mendengar hal itu, Syabnam tidak punya pilihan.
Dia pun setuju hak asuh Taj diberikan kepada Usman Saifi, pemuda yang dulu pernah dibantunya. Pada tahun 2015 saat Usman menjemput Taj di penjara untuk tinggal bersamanya, sang bocah mengajukan 3 permintaan. Pertama, dia ingin makan es krim. Kedua, dia ingin bertemu Salman Khan, aktor terkenal India. Ketiga, dia ingin tampil dengan setelan jas, dan semua keinginan itu dipenuhi Usman dan istrinya Vandana Singh. Mereka membawa Taj makan es krim. Mereka mengajak anak itu nonton film yang dibintangi Salman Khan dan membelikan setelan jas anak-anak untuknya. Vandana, istri Usman yang berprofesi sebagai guru, menyambut Taj dengan sukacita. Dia sangat menyayangi Taj. Karena ingin fokus mengasuh Taj, Usman dan Vandana sepakat untuk tidak punya anak sendiri. Keduanya akan mengasuh dan membimbing Taj hingga usianya 18 tahun dan Taj berhak memutuskan jalan hidupnya sendiri. Menurut Usman, meski dibesarkan di penjara, Taj adalah anak yang baik. Dia menghormati orang lain dan penyayang. Tidak sekalipun ada kata-kata buruk keluar dari mulut Taj. Sungguh luar biasa. Taj serupa teratai yang tumbuh di tengah kolam berlumpur. Demikian kata Usman. Taj bercita-cita jadi hakim sebab dia ingin menegakkan keadilan dan membantu orang-orang yang mencari keadilan. Secara rutin anak itu mengunjungi ibunya di penjara setiap 3 bulan. Dia tumbuh menjadi anak yang tampan seperti ayahnya dan cerdas seperti ibunya. Tapi kehidupan di luar penjara tak selamanya indah bagi Taj. Hidup di luar penjara tak kalah kerasnya. Sang bocah harus berhadapan dengan realita, berhadapan dengan banyak orang yang tidak semuanya baik. Teman-teman di sekolah dan orang-orang yang ditemuinya kerap membulinya. Dasar anak seorang pembunuh, ibumu akan digantung. Setiap mendengar ejekan itu, Taj berlari pulang, mengurung diri di kamar dan menangis sesenggukan. Bocah itu tidak kuat membayangkan kehilangan sang ibu di tiang gantungan. Usman dan sang istri tidak rela melihat Taj bersedih. Mereka sepakat berjuang, melobi ke sana kemari agar hukmat Shabnam dibatalkan. Semuanya demi kesehatan mental Taj, sang anak, begitu tegas mereka. Pada bulan Februari 2021, tragedi yang terjadi tahun 2008 itu kembali menjadi headline sebab tersebar kabar hukmat Shabnam akan segera dilaksanakan. Tapi ternyata kabar itu tidak benar. Hingga saat ini Shabnam dan Salim masih berada di penjara menunggu nasib mereka berakhir di tiang gantungan. Lewat media, Taj memohon kepada Presiden India untuk membatalkan hukmat pada ibunya Shabnam, tapi permohonan itu tidak direspon. Rumah tempat pembantaian itu masih berdiri kokoh di kampung Bawangkedi. Keluarga Sattar Ali, paman Shabnam, kini menempatinya. Mereka tinggal di lantai dasar, tidak berani naik ke lantai atas tempat peristiwa mengerikan itu terjadi. Sattar Ali pindah dan menempati rumah itu atas nasihat polisi. Sebelum rumah itu nantinya menjadi sengketa sebab ada pihak-pihak lain yang ingin menguasainya. Dan tebakan polisi benar, meskipun Sattar Ali telah menetap di sana, rumah itu kerap dilempari batu oleh orang-orang sekitar dan kerabat jauh yang menginginkan rumah itu. Nilai jualnya lumayan menggiurkan bagi orang-orang di kampung. Hingga kini rumah itu tetap mengundang minat orang-orang dari berbagai kota di India. Mereka berkunjung ke Bawangkedi untuk menyaksikan langsung rumah penuh tragedi itu dan 7 makam yang berjejer di pekarangan rumah yang luas. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.